saudara Yesus kami tidak ada berguna. Sebab itu pendarahan diri kami menjadi bagian bahwa kami secara manusia tidak sanggup. Kiranya Tuhan yang kami sembah memampukan kami, menolong kami, sehingga kami orang-orang yang berguna, orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Baik, sambil dibuka firman Tuhan dari kisah 36 ayat 2 sampai dengan 10, kita terlebih dahulu baca pengakuan iman GBI. Ya, karena kita orang GBI, jadi kita baca firman Tuhan. Baik, ikuti kata-kata saya, pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus juru selamat dan pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Sebab semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan. Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia
dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan dia di angkasa, kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan seribu tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 2 sampai dengan 10. Kita baca berganti-gantian. Tema firman Tuhan hari ini adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ayat kedua saya ke berikutnya, saudara. 1 Timotius 6 ayat 2. Jika Tuhan mereka orang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat oleh mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. 3. Ia adalah seorang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, hingga 5. Menganggap ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 7. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Tetapi mereka yang dalam dalam berbagai nafsu yang nampak dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keluruhan dan kebinasaan. Karena akan segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara kekasih, ya, tema firman Tuhan ini adalah yaitu akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, orang Batak bilang heaven itu nama ngatur negara. Ya, ketika uang yang ngatur negara, maka kita lihat sekarang, ya, pejabat-pejabat kita cinta uang dengan segala cara, dengan segala upaya untuk menjadi kaya raya, ya, menjadi orang hebat. Nah, saudara kasih, saya tampilkan di slide ini hanya sebagai apa? Sebagai iklan, ya. Nah, saudara lihat di situ, nomor 1 paling kaya di dunia itu adalah Elon Musk, ya. Kekayaannya 12 triliun rupiah. Saudara bisa bayangkan dari mana uangnya? Dari mobil Tesla, motor listrik. Ya, dia lah yang pertama membuat mobil listrik, bukan diikuti oleh China. Dan space itu yang internet, ya, yang sudah juga dipasarkan di Indonesia, hampir di seluruh dunia menggunakan yaitu space. Ya, menggunakan, kalau kita masih menggunakan Telkomsel, ya, menggunakan Tri, menggunakan yang lain-lain sama yang punya Telkom. Nah, Larry Page yang punya Google, yang setiap hari saudara searching Google, itu punya Larry Page dengan harta 4.200 triliun rupiah. Kemudian Jeff Bezos, Sergey Brin, dan yang kelima yang sering Anda selalu suka apa? Main Facebook, ya, tiap hari Facebook. Jadi kita bikin kaya siapa? Si Mark Zuckerberg, itu orang Israel.
ya, orang Israel. Kemudian kalau Indonesia, ini sebagai masukan aja, ya, Pak Joko Pak Destu punya yaitu 760 ya 770 triliun lah ya yang punya Barito Pasifik. Kemudian Budi Hartono ya 412 triliun yang punya BCA ya, yang punya rokok jarum. Jadi karena kita suka rokok, bikin Budi Hartono kan kaya. Jadi yang suka merokok jangan lagi merokok, biar dia kekurangan hartanya berkurang, karena kita juga menyumbang dia dengan rokok sehingga dia menjadi kaya raya. Ada yang tidak merokok, ada jangan merokok lagi, biar Hartono berkurang kekayaannya. Ya, kemudian Michael Hartono ya punya 394 triliun rupiah. Dan ini nomor 18 ini di Indonesia ya. Nah, ternyata ada orang Batak tapi nomor 14. Mertua Torus. Tahu nggak? Mertua Torus ini saya baca bahwa dulu dia jual loker koran di mana? Di Siantar. Siantar. Anda yang suka makan kopi, ini orang Siantar ini, Mertua Torus ini. Jadi hanya dari jual dulu koran, ya kan? Jual koran itu kan jalan-jalan, koran sana, koran sini, ya kan? Nah, sudah bisa baru dan koran-koran yang lain. Tapi dia sekarang jadi apa? Pengusaha kelapa sawit, dia menjadi orang kaya. Nah, dan ingin orang kaya, salahkah orang jadi kaya? Tidak. Nah, kenapa alasan kenapa orang menjadi kaya? Nah ini karena dia bekerja keras mencapai tujuan. Jadi kalau saudara menjadi kaya, mari kita bekerja keras, ya kan? Jangan sini kerja hari ini, besok libur. Apalagi orang Batak, ya kan? Kebanyakan libur. Ngopi sana, kopi sini, ya kan? Habis uang gimana? Di uang. Kemarin saya di kementerian saya lihat pasti jalan raya. Sekarang orang-orang Batak, khususnya bapak-bapak, mereka main apa? Main apa sekarang? Karaoke. Suaranya malitik-litik. Ada suara 1, 2, 3, suara 5, suara 7 sampai suara 11. Ya kan, di orang Batak ini ya. Kalau dia cari uang pakai suara masih enak. Ini hanya di gede tuh ya kan, saudara kekasih ya. Nah, jadi harus bekerja keras, gigih, menggunakan segala cara, tapi yang positif. Nah, sekarang ini orang banyak sekarang main saham, ya, beli saham, beli apa? Beli emas, ya kan? Nah, bekerja gigih. Jadi kita harus gigih untuk mencapai apa? Mencapai hal yang dikehendaki, memanfaatkan situasi dan peluang yang ada. Ya, kita lihat sekarang ini peluang-peluang itu diusahakan. Ada orang, ya kemarin saya lewat dari apa? Pelumpang itu setelah perapatan 5 ke arah sana ke jalan raya. Kemarin ini saya lihat itu baru betul-betulin. Kemarin semua antri apa? Untuk daftar di Gacuan. Untuk makan di Gacuan. Orang antri ini pas perapatan 5 ini, ya. Dekat Pertamina Sel. Saudara kan bayangkan, ya, di mana sekarang merek Gacuan keren. Merek Gacuan digandrungi oleh anak muda. Saudara suka dia Gacuan, boleh, tapi jangan terlalu suka makan Gacuan. Saudara sakit nanti. Betapa banyak ya. Mereka memanfaatkan situasi, ya. Nah, kemudian penuh semangat. Jangan optimis, ya. Jangan optimis. Jangan kau berkata, ya, aku dilahirkan bapakku ini menjadi miskin. Gak ada. Tuhan tidak pernah melahirkan Anda menjadi miskin. Harus penuh semangat dan optimis. Buang pesimis.
ya kan? Nah, mungkin Anda bukan menjadi seperti Elon Musk, tapi kita bisa menjadi apa? Ya berhasil melangkah terus dan maju dan mau ambil resiko. Kemarin kan waktu saya jatuh 7 kali. Berapa kali bangun? 8 kali. Itu mobil apa itu? Mobil ini. Gak punya apa ini? Ya, saya tulis jatuh 7 kali dari Amsal kan? Bangun 8 kali. Maksudnya apa? Walaupun kita jatuh sampai 7 kali, kita harus bangun, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun. Jangan menjadi orang yang menjadi apa? Nggak tahu. Bundir. Tahu bundir? Bunuh diri. Maju terus. Nggak ada. Karena apa? Kita punya Tuhan. Jadi melangkah dan maju terus dan mau ambil resiko. Ya, resikonya bukan resiko untuk bundir, enggak. Ya, untuk sementara kalau memang jatuh ya sudah lakukan lagi. Ya, udah melangkah 7 kali, ya kan? Nah, tetap juga enggak nyampe. Ada kemarin saya baca di Inggris itu seorang sudah tamat sarjana sampai beratus-ratus kali dia melamar. Itu masukkan lamarannya. Tetapi juga dia mau melamar. Satu ketika diterima juga dia bekerja. Kasih. Jadi nggak boleh apa? Menjadi orang yang pesimis. Kita harus menjadi optimis. Karena apa? Ya, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita nggak jadi orang pesimis. Maju terus, pantang mundur. Ya, jadi miliki semangat apa? Semangat 45. Dan yang terakhir di situ, Tuhan sudah menetapkan, ya. Tuhan sudah menetapkan siapa? Yakub menjadi kaya, tapi dia bekerja sampai datang mertuanya. Pastilah berbilang, kau ngakali saya, katanya. Dia punya harta yang banyak. Apa yang lakukannya? Dia mikir, dia lakukan segala cara, tetapi bukan di budaya. Karena apa? Yakub bilang, setiap kambing atau hewan yang berbintik-bintik menjadi milikku. Itu kan sangat susah. Tapi Tuhan letakkan bahwa siapa? Bahwa Yakub menjadi kaya. Dia punya apa? Dia punya ide. Diambillah apa? Diambillah yaitu pohon yang berbintik-bintik. Setiap kali ini hewan mau apa? Berkelamin, dia letakkan ini pohon berbintik-bintik di mana? Di balungan yang saya bilang kemarin, tempat air dia minum, dan sambil ibu hewan melihat itu pohon yang berbintik-bintik atau mungkin ada masuk getahnya ke dalam, jadi banyaklah hewan siapa? Yakub yang berbintik-bintik. Coba kita, nah dia melakukan dengan berbagai. Jadi enggak menjadi orang yang putus apa? Putus asa. Kemarin juga ada saya baca di daerah Jawa Tengah, seorang yang buta huruf menjadi kaya, ya kan? Nah, tiap hari dia dilatih oleh ibunya. Awalnya dia bawa apa? Bawa jualan. Ya. Jualannya berapa jauh? Berkilo-kilo. Kemarin Selina bilang berjalan aja ke Banteran. Tuhan tolong angkatkan. Ini berjalan berkilo-kilo. Saya ingat itu. Saya dulu disuruh orang tua saya bawa apa? Bawa singkong. Jualan. Kita sambil sekolah bawa singkong, bayangkan sepatu putih, kalau itu tanpa kaos kaki, hitam-hitam. Jadi kita bawa ini apa? Singkong, berjalan berapa kilo? Bayangin dari Kebanteran sampai kaki. Saya nggak bohong, kalau nggak percaya pergi ke Timbang sana. Di sana nggak ada apa? Di sana nggak ada motor, ya. Jadi bekerja keras, ya, bekerja keras. Nah, sekarang
Ini masuk kepada poin yang sangat penting. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dalam kehidupan sekarang, ya, bahwa kita ini bukan menjadi orang yang suka dengki, suka cedera, suka fitnah, suka curiga. Ya, makanya kan saya katakan tadi, kalau orang mau berhasil, kalau orang mau sukses, ya justru kita dukung. Makanya kemarin khotbah saya di YouTube, Great Mentality. Nah, saudara tahu Great Mentality? Ya, mental kepiting. Ya, apa itu mental kepiting? Gak mau orang lain berhasil, padahal dia yang malas. Ya, jadi jangan memiliki ya mental great mentality. Jadi orang-orang percaya, jangan engkau dengki kepada orang, ya, jangan engkau mencederai orang, jangan engkau suka fitnah, jangan engkau suka curiga kepada orang. Kenapa? Karena itu bagian daripada cinta uang. Kalau orang ya suka dengki, hatinya menjadi apa? Penuh dengan apa? Dengan duri. Hati siapa penuh duri? Hati siapa yang suka sakit hati? Ya, hati siapa yang suka ya fitnah? Orang gak salah kita fitnah. Ya, orang yang berbuat sesuatu kita curigai. Gimana jadinya kita orang percaya? Makanya kita harus membuang sebagai orang percaya, yaitu rasa dengki. Kalau orang berhasil, kalau orang yang kaya, yang mungkin seperti tadi Tuhan sudah menetapkan. Kenapa si mertua si Toro, saya katakan tadi, seorang penjual koran di Siantar bisa kaya? Ya karena dia bekerja keras, karena dia mengambil resiko. Jadi jangan kau salahkan, ya, jangan kau dengki sama orang lain. Ya mari ikuti apa trik dia menjadi kaya. Terkasih. Nah ini orang-orang Israel kenapa banyak mati di mana? Di padang gurun. Karena kerjanya selama apa? Selalu apa? Kata orang Batak, marbe BT. Saudara tahu BT? Tiap hari apa? Ngomel. Tiap hari ngedumel, ya kan? Ngedumel sama Tuhan. Tadi saya bilang, Tuhan ini biarin aja jam 1. Saya nggak ngedumel sama Tuhan. Udahlah biar aja di Tuhan jam 1 dan ini. Biar jangan ada alasan cepat untuk tidak beribadah. Saya ngedumel sama Tuhan. Karena dari kemarin kita berdoa, wah hampir 1 minggu ini kita diberkati dengan air. Seandainya di padang gurun kita sudah kaya raya, tapi Indonesia banyak air, mau jual apa kita dengan air? Balik-balik hanya jual RO. Saudara kekasih, ya. Jadi kenapa orang nggak mau berdoa? Nggak usah kita pinta, biarin aja lah. Ya kan? Mungkin dia lagi apa? Lagi sakit. Mungkin lagi dia apa? Lagi nggak suka berdoa. Ya udah biarin aja lah urusannya dengan Tuhan. Ya jadi saudara kekasih, mari kita orang-orang Kristen yang membuang rasa dengki, membuang rasa iri hati, membuang rasa percideraan, fitnah dan curiga. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, ya udah urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar, urusan dia dengan Tuhan. Karena dikatakan di dalam Amsal, mata Tuhan tertuju kepada orang baik dan orang yang jahat. Halo, mata Tuhan tertuju. Terkasih. Yang kedua,
Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah ini, kenapa orang cinta uang? Karena dengan seperti tadi, dengan uang kita beli apa? Mie gaco. Dengan uang kita bisa beli jabatan. Dengan uang kita bisa beli apa? Kedudukan. Dengan uang kita bisa beli apa? Helikopter, beli mobil. Karena Indonesia keren-keren sekarang, nggak mau kalah, ya kan? Pengennya beli ini, karena apa? Karena sang iklan, sangat apa? Sangat hebat, ya kan? Ditampilkan ini. Maka kita diganyang oleh siapa? Iblis. Lihatlah betapa megahnya dunia ini. Makanya manusia sekarang apa? Cinta uang. Cinta uang, lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. Hanya di dalam pujian dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Gimana aku mau mencintai Yesus? Beli garam aja nggak ada. Padahal kenapa nggak bisa beli garam? Karena kerjanya hanya searching Google, akhirnya kayak si Larry Page, ya kan? Nah, kenapa kita tidak bisa beli sesuatu? Karena kita apa? Orang yang MALAS, ya kan? Ya. Orang sebelah bilang rajin bahkan pandai. Ini sama. Kalau kita rajin bekerja juga kita minimal kita bisa beli apa? Beli beras, beli ikan asin, beli potato seperti saya. Saudara terkasih, mari, ya. Kalau kita hanya memikirkan uang seperti filosofi orang Batak, hepeng nuna mengatur negara pun, akhirnya kita hanya mata kita tertuju kepada hepeng, ya. Makanya banyak orang melakukan dengan segala cara agar dia kaya. Kalau seperti tadi si Elon Musk, dia pengusaha, tapi orang ada pergi kemana? Pesugihan. Sudah tahu pesugihan? Ke tempat-tempat keramat, ya, ke tempat-tempat kata orang Batak berdendam, ya kan? Pergi, kasih apa? Kasih. Ya, jadi kepada setan. Setan bisa memberkati secara apa? Secara materi, tetapi dia punya apa? Dia punya permintaan yang disebut dengan tumbal, ya. Setan bisa membuat kita kaya raya, tapi setan memiliki persyaratan yaitu tumbal, yang akhirnya walaupun kita kaya raya, dia akan minta tumbal sampai akhirnya diri kita KO mati, ya. Karena kekasih. Jadi jangan pergi ke setan minta apa? Minta kekayaan, ya. Jangan pergi, karena akhirnya kita juga menjadi KO, ya. Dan kekasih, Markus 6 ayat 33 dikatakan, yang tahu apa? 31, langsung angkat tangan. Apa Markus 6 ayat 33? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Orang mata lain, orang Kristen lain, cari heaven dulu.
Gimana aku mau ke gereja? Ongkosku nggak ada naik Grab, ya kan? Gimana aku mau ke gereja? Padahal kalau kita cari uang terus, uang akan kabur. Ya, uang kita cari, uang akan kabur. Ya, karena kekasih, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini ayat sekolah minggu. Cari dulu Tuhan dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan. Saya sudah bilang, kalau saudara kita yang satu sana, orang itu paling rajin ibadahnya. Kita ini orang Kristen kalah jauh. Udah disediakan kursi, nggak ada. Mereka itu bawa apa? Bawa tikar sendiri. Mereka bawa tikar sendiri. Karena kekasih, mereka bawa seperti ini. Hanya yang penting bisa apa? Dua lutut bisa apa? Berlutut, ya kan? Ya, udah selesai. Bawa kembali sampai jalan-jalan mereka borong. Orang Kristen enggak. Makanya saya bilang tadi, Tuhan, buatlah hujan ini jam 1. Jangan ada alasan jamaah untuk tidak beribadah. Ya, saya bilang pada Tuhan, karena orang Kristen enggak. Bapak sih nggak tahu ya, banjir ya, kampung sawah banjir ya, kebakaran banjir ya, betik banjir ya, apalagi ibu kita yang boleh tadi, kamu ini kan banjir gede, memang benar banjir gede. Tapi kalau kita ikuti kembali, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Banjir datang, banjir apa? Saudara kekasih, kita ada pintar, ya, dilirik, ya kan? Makanya Tuhan bilang kepada orang Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya menjauh. Apakah orang Kristen begitu? Kebanyakan olah cari Tuhan. Tar dulu, kan minggu depan kan ada hari Minggu, libur dulu 1 minggu, besoknya lagi libur 2 kali, ya. Disuruh berdoa libur apa? Pak Kepala, toko lagi masak. Lagi masak udah sibuk keraku atau rasu kendaraan anakku sudah bateh inah bateh. Haleluya, saudara kekasih, ya. Kalau kita cinta Tuhan, tentu kita seperti tadi, kita harus kerja keras. Apapun menjadi tantangan, apapun menjadi persoalan, saya katakan, tanpa uang Anda beribadah, no problem. Saya dulu masih ingat dulu di kampung, nggak ada sandal saya, sudah saya sediakan sandal ini, entah gimana itu, yang bersilek ini apa sandal, nggak ada sandalnya. Karena orang tua saya selalu suka beribadah, apalagi mama saya itu adalah hari Kamis. Nyanyi juga hanya di Paltoro. Tahu dia, karena dia buta huruf. Mereka ke gereja, saya ikut ke gereja. Dengan pakai apa? Kaki ayam. Ya sudahlah, ya kan. Di sana enggak seperti Jakarta enak. Udah pergi dulu ke apa? Ke warung beli sendal. Sana enggak ada warung. Kita harus pergi, yang saya bilang tadi, 6 km jalan kaki, ya kan, untuk beli sendal, beli sepatu. Ya mau tak mau, ya sudahlah. Daripada kita tidak beribadah, kita pakai apa? Kaki ayam. Modal persembahan hanya limper. Saudara tahu limper? 5 rupiah. Ya, jadi kalau di kampung itu pergi beribadah, saya pernah sempat juga, tapi itu ada orang itu jual permen gula-gula. Jadi
sudah punya tukar-tukaran, lipat-lipat. Jadi setiap yang pelayan Tuhan itu uang karena persembahannya apa? Lipat. Aduh Tuhan, udah datang ke gereja pakai kaki ayam, persembahannya hanya lipat. Tapi tidak ada masalah, ya kan? Yang penting kita sukacita. Tuhan tidak melihat kakimu pakai sepatu atau pakai mobil BYD, ya kan? Tuhan tidak melihat persembahanmu, karena firman Tuhan juga bilang berkata, lihatlah, lebih besar persembahan janda ini daripada orang kaya. Kenapa? Karena dia datang dengan apa? Dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jadi kalau Anda nggak punya persembahan, nggak ada masalah. Kalau Anda juga basa-basa ke gereja, nggak masalah. Kalau Anda juga nggak punya baju bagus, ya nggak masalah. Ya, bila penting datang dulu. Baju sudah robek, minta sama dia, pasti dikasih nanti. Karena sekarang badannya besar, jadi banyak bajunya yang sudah apa? Sudah mengecil. Minta sama dia, pasti dikasih. Ya, amin. Jadi saudara kekasih, kalau kita cinta Yesus, jangan kita cari alasan yang membuat apa? Hati Tuhan. Makanya kenapa saya katakan tadi, yang hati kita ini enggak sesungguhnya tulus memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Ya, kapan lagi kita memuliakan Tuhan? Saudara kekasih, apalagi ini musim hujan. Dikit-dikit banjir, sedikit-dikit banjir. Amantai. Oh, betul Jakarta, lebih banjir. Roy bahasa Jakarta, orang bocor-bocor jalan juga. Wah, nama saya. 100 kita cari alasan. Tapi kalau kita memang cinta uang, nggak ada alasan mau bocor, mau banjir, mau apa, tetap kau datang kepada Tuhan. Itulah buktinya kalau kita cinta Yesus. Ya. Jadi kalau kita sedikit alasan, memang orang Batak paling pintar. Godaan apa? Si Dali, godaan si Dalian. Tersinggung apa? Ya sudah tersinggung aja, ya kan? Tetapi kenapa? Ya, karena itu tadi kita nggak cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun alasannya, kalau kau memang katakan cinta Tuhan, nggak ada persoalan. Maka dikata, walaupun badai silih berganti, aku tetap cinta Yesus selamanya. Dan kekasih, hal tersebut, ya. Makanya kalau kita sungguh-sungguh cintai Tuhan, Anda pasti diberkati. Amin. Kalau Anda sungguh-sungguh cinta Tuhan, tanpa sidanian, tanpa alasan, tanpa ini, Tuhan akan memberkati Anda. Apalagi seperti tadi, ya, kita berupaya, kita optimis. Ya sudah 7 kali kata dia jatuh, kita tetap bangun 8 kali. Jadi kita memiliki rasa optimisme. Gak ada kita merasa apa? Merasa ya jadi pesimis. Orang yang pesimis lah orang yang suka bulir. Ingat, Anda punya Tuhan. Tuhan izinkan, makanya dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jangan karena hanya sedikit-sedikit aja persoalan, kita sudah apa? Kata anak muda, gabut, aku gabut. Gak tahu tuh aku gabut. Ya, anak muda bahasanya gabut. Saudara kekasih, hari-hari kita buktikan, bukan kita menjadi cinta uang. Tanpa uang juga kita bisa hidup. Gimana caranya? Ya bisa dong.
Ya, minta sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang manusia tidak hidup dari roti saja, dari firman Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Ya, buka jalan bagi kita. Ya, Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Tuhan lebih tahu apa menjadi kebutuhan Anda dan saya. Tapi kita selalu memikirkan egoisan kita. Kenapa? Nah itu pengaruh iblis tadi. Ya, pengaruh slogan tadi orang Batak. Heaven itu nama mengatur negara kok. Bukan heaven yang mengatur. Makanya di mana-mana korupsi karena uang yang digunakan beli jabatan, beli kedudukan, beli ini, beli ini. Tapi manusia yang mengatur uang. Jadi kalau manusia yang mengatur uang itu baru benar. Tapi kalau uang yang mengatur kita, maka kita akhirnya bisa dibeli. Makanya kita lihat sekarang semua ya, kacau kita lihat undang-undang kita kacau, ya kan? Kemarin gara-gara ada seorang bapak ngejar-ngejar tukang jambret karena jambret tas istrinya. Rupanya tukang jambret ini kalau tahu ditabrak lah tembok mati. Tetapi yang ngejar-ngejar ini dijadikan tersangka. Itu urusan mereka lah. Nah, kasih kita lihat semua serba-serbi negara kita ini. Jadi jangan uang yang mengatur, tapi biarlah kita yang mengatur. Jangan kita menjadi yang cinta uang, tapi kita cinta Yesus. Ya, kita upayakan. Gimana mau kita cinta Yesus? Itulah nomor 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan besar. Jadi mari kita selalu beribadah, karena dalam ibadah kita bisa memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, penyakitmu sembuh. Amin. Masalahmu, asapmu itu sembuh. Asal engkau sungguh-sungguh. Ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Kata percaya tadi, Tuhan sanggup mengubahkan kegagalan kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang gagal, yang lalai adalah Anda dan saya. Hanya gara-gara air, gara-gara hujan, gara-gara banjir, kita lupa sama Tuhan. Selalu saya katakan, kita harus beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, atas pertolongannya, atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita hanya mengeluh? Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan kalau tiap hari kita ngeluh bersama Tuhan? Para kekasih, mari latihlah ibadah. Ya, ibadah itu apa? Memuji menyembah Tuhan. Ibadah itu apa? Baca firman Tuhan. Ibadah itu seperti ini datang beribadah. Ibadah itu juga ya dalam pekerjaan. Kalau Anda baik-baik dalam pekerjaan, itu ibadah. Orang akan melihat, itu siapa? Itu si Ani. Di mana tinggalnya? Jakarta Utara. Dilihat sikapnya baik. Oh, orang apa? Orang Kristen. Tapi kalau kita lihat kerjanya tukang fitnah, suka curiga, suka cedera, oh ini orang Kristen itu. Perda mesti karena kasih. Ya.
Dalam pekerjaan juga itu ibadah. Amin. Ya. Bekerja kita sungguh-sungguh itu menjadi ibadah kita. Orang akan melihat, ya, orang akan melihat ya pekerjaan kita. Orang akan melihat buah yang kita hasilkan. Makanya saudara, gak boleh malas beribadah. Sungguh-sungguhlah beribadah engkau. Di dalam pekerjaan ibadah, di dalam ujianmu kepada Tuhan ibadah, di dalam baca firman ibadah. Semuanya adalah bagian daripada ibadah. Ya, itu hal yang harus kita lakukan. Itulah keuntungan yang besar tadi. Ketika kita sudah melakukan itu sungguh-sungguh, Tuhan akan melihat. Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan tadi. Ya, Tuhan akan melihat. Karena orang akan melihat dari mana? Dari hasilnya, dari buahnya. Dari apa lagi? Dari kesaksian kita. Anda bersaksi dulunya saudara tidak punya apa-apa, sekarang diberkati Tuhan karena saudara sungguh-sungguh baca firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh melatih untuk serius kepada Tuhan, saudara bisa bersaksi. Itu semua karena Tuhan. Oke, katakan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Ya, buktikan Tuhan itu tidak pernah gagal. Kenapa hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian? Karena yang lain-lainnya kerjanya hanya ngomel-ngomel, ngedumel, berontak kepada Tuhan. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Padahal mereka sudah apa? Sudah dilepaskan Tuhan dari tanah Mesir. Saudara kekasih, kita harus semua diberkati Tuhan. Amin. Kita harus diberkati Tuhan di bumi ini, ya. Dan kita juga semua percaya kita harus masuk surga kekal. Amin. Amin. Dan kita percaya kita harus sehat. Walaupun banyak ini seperti di hujan-hujan, pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna. Ya. Catat saudara kekasih, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal. Yang membuat kita gagal adalah diri kita sendiri. Ya. Yang membuat kita gagal adalah setan. Karena kita tidak percaya kepada firman-Nya. Mari saudara kekasih, hari-hari ini ingatlah janji Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli, Tuhan penyayang, yang mengasihi saudara dan saya. Maka yang ketiga, memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan besar. Kita dilatih menjadi orang yang bukan suka dengki. Kita dilatih bukan menjadi orang yang suka melakukan cindera. Kita dilatih menjadi orang yang sabar, yang tidak suka fitnah. Kita dilatih menjadi orang yang menerima apa adanya, bukan orang yang suka curiga. Percayalah, lihat, ketika Anda benar-benar cinta Yesus, cinta Tuhan dari segenap hatimu, Anda akan melihat berkat-berkat Tuhan. Anda akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Anda akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya bersama Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Hanya bersama Tuhan hidup kita diberkati. Saya katakan sekali lagi, Anda pergi minta kekayaan kepada pesugihan, Anda bisa kaya. Tapi semua yang kita kasihi sampai diri kita menjadi lenyap. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan.
hidup berkelimpahan karena dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Ya, oleh sebab itu hari ini kita ubah pola pikir kita. Ya, ada saat ibadah kita harus hadir di gereja. Ada saatnya Anda di rumah juga untuk bersekutu dengan Tuhan. Mesbah keluarga, dasar suami, istri, anak-anak kepada Tuhan. Nak pola kayak dulu. Ya, saya sudah katakan tadi, Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan. Jungkir balik juga Anda cari uang itu akan kabur. Gimana cara itu uang kabur? Dimakan penyakit lah, ya, nanti makan apalah, macam kan, hidanglah, inilah, itulah, macam-macam. Cara uang itu apa? Hilang. Tapi kalau kita cari Tuhan dan kebenarannya, ya, Tuhan akan memberkati. Tuhan membuat hidup kita berkelimpahan. Ya, saya sudah katakan kemarin, kagak ada berdoa, kagak ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit banyak berdoa, banyak berkat, dan dijauhkan apa? Dijauhkan bencana. Ya, dijauhkan bencana. Saya sudah saksikan dulu di mana adik saya di Depok terjadi tsunami tahun 2004 di Aceh. Kampung mereka itu dilindungi oleh Tuhan. Ya, harusnya semua itu daerah mereka di Teluk Semawa itu ditelan oleh tsunami. Ketika mereka itu datang berdoa kepada Tuhan bersama-sama, satu kampung itu buat air berhenti, air mengalir ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Mereka dilindungi secara penuh. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Itulah penyertaan Tuhan. Ya, jadi pada berdoa dijauhkan bencana. Itulah ibadah tadi. Makanya jangan engkau yang berhenti beribadah hanya gara-gara udah. Jangan engkau berhenti beribadah gara-gara efek, ya kan? Ya, saya sudah saksikan tadi. Jangan kita cari sidalian. Saya sudah katakan tadi, orang Batak paling jago cari sidalian. Aduh, ini lagi apa? Kesempatan jalan-jalan kemana-mana. Oh, ini lagi ada pesta. Nomor satu kan selalu saya katakan, number one, saya jadi berbahasa Inggris. Number one, skala prioritas adalah Tuhan Yesus. Itulah cinta Yesus. Ya, itulah skala prioritas. Itulah number one, cinta Yesus. Bukan hanya omong-omong saja. Oh, seperti orang Indonesia. Buktikan bahwa Anda dan saya cinta Yesus. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Buktikanlah bahwa kau masih cinta Yesus. Apapun di hadapan kita, apapun tantangan kita. Kalau kau ditantang di tengah jalan, hujan tiba-tiba lebat, baiklah, marah udah nama. Anda nggak perlu malu datang beribadah dengan basah, apa salah? Karena Anda datang bukan dengan basah, karena terjadi. Tapi disitulah diuji iman kita. Sejauh manakah kita cinta pada Yesus? Ya, saya itu katakan bukan dengan
dengan baju baru, dengan sepatu baru, dengan rambut baru, apalagi dengan gigi baru kita datang beribadah. Ya, saudara kasih. Nomor 3 tadi, latihan ibadah itu latihan yang memberi yang terbaik. Oleh sebab itu, saudara kasih, ya, mari hari ini kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu peduli dengan kita, yang selalu memahami kita, yang selalu mengasihi kita. Oleh sebab itu, memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan yang besar. Makanya saudara harus beribadah. Ibadahmu dalam pekerjaan, ibadahmu di dalam ibadah seperti hari ini, ibadahmu memuji Tuhan, ya, rumah habis berdoa di rumah, baca firman Tuhan, itu ibadah. Saudara akan melihat bagaimana keuntungan yang besar yang saudara raih. Amin. Mari catat, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan hidup berkelimpahan. Bukan hanya berkelimpahan, kau yang sakit hari ini, kau diberkati Tuhan. Amin. Apapun penyakitmu, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang acuh. Oh,
telah mati, mari saudara bangkit berdiri, menyelamatkan saudara dan saya. Dia relakan tubuhnya tercabik-cabik, dia disesat, dia dipukul, dia dicambuk, agar saudara dan saya meroleh keselamatan. Dia relakan tubuhnya menjadi tebusan, agar saudara dan saya percaya Dialah Tuhan yang turun dari surga, memberikan keselamatan bagi Anda dan saya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Angkat cawan, dalam cawan ada anggur. Anggur adalah sebagai lambang tubuh darah Yesus yang tercurah ketika dia dicambuk dan mengeluarkan darah. Ketika dimasukkan kepalanya dia mengeluarkan darah. Ketika dia memikul salibnya dia mengeluarkan darah. Ketika di Golgota kaki tangannya dipakukan dengan mengeluarkan darah. Bahkan ketika disalib, serdadu Romawi memastikan kematian Yesus, menusuk lambungnya, dia mengeluarkan darah. Katakan penebusan Kristus Yesus untuk saudara dan saya. Demikian juga yang mengambil cawan, dia sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Saudara bersyukur. Saudara berterima kasih pada Tuhan. Tubuh dan darah Yesus telah menyatu di dalam tubuh kita. Penebusan Yesus tidak main-main. Harga yang harus dia berikan untuk keselamatan Anda dan saya adalah dia harus mati. Dia harus serahkan nyawanya kepada Bapa di surga agar Anda dan saya selamat. Oleh sebab itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah keselamatan kekal jika kita percaya. Percayalah, itu adalah janji Tuhan. Dia rela mati agar saudara dan saya hidup. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal menepati janjinya agar saudara dan saya beroleh hidup yang berkelimpahan. Katakan, terlalu besar sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Sebab itu Tuhan, ampuni kami dari salah, ampuni dari pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan dari dosa. Hal-hal mungkin kami suka berontak, mungkin kami adalah orang yang suka cari alasan, mungkin kami adalah orang-orang yang hanya berkata-kata di mulut tetapi hati kami menjauh. Hari ini kami belajar, kami komitmen benar-benar kami agar cinta Yesus dengan sesungguhnya, mencintai Yesus dari hati
kami paling dalam. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bukan hanya kata-kata, tapi kami benar-benar apapun yang terjadi, badai silih berganti, bahwa kami tetap cinta Yesus. Hari ini kami percaya dengan iman juga, dengan perjamuan asa yang kudus, kami melangkah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami percaya hidup kami diberkati berkelimpahan, karena kami melatih hidup kami selalu taat di dalam ibadah kami, yang memberikan keuntungan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu dan kesembuhan, penyertaan, anugerah yang melimpah. Dalam nama Yesus, kami sudah menerima. Yang percaya katakan